Towik. Sekarang ini banyak peristiwa di mana anak muda, anak-anak remaja tawuran, ada yang ikut gerakan radikalisme, ada yang bahkan ikut di dalam gerakan terorisme. Menurut Anda ada nggak yang salah di dalam sistem pendidikan kita? Kalau soal pendidikan sebenarnya problem bukan hanya di Indonesia atau bukan hanya dalam pendidikan. Kalau mau melihat lebih spesifik dalam Islam pesantren, tapi ini problem pendidikan di seluruh dunia. Jadi memang di negara-negara, terutama negara yang masih berkembang, metodologi dalam mengembangkan pendidikan itu masih sangat tertinggal. Karena itu ini berimplikasi pada proses pembelajaran di kelas. Nah, ada jarak antara proses pembelajaran di kelas dengan apa yang kemudian sampai pada anak-anak. Inilah yang membuat hal-hal yang tidak ideal di lapangan. Nah, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam pendidikan secara umum, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, ini menekankan lebih pada aspek learning how to know, bagaimana mengetahui indoktrinasi, yang benar yang mana, yang salah yang mana, yang itu tidak sampai pada bagaimana kebenaran dan kesalahan itu ada dan hidup dalam keseharian. Itu pertama. Terus yang kedua, penekanannya lebih pada learning how to do. Bagaimana setelah mendapatkan pengetahuan, informasi, lantas dipraktekkan. Prakteknya itu lebih pada praktek-praktek yang sifatnya teknikal, yang sifatnya keahlian, tapi belum sampai pada bagaimana praktek-praktek itu tampil integral dalam karakter. Kalau belakangan ini ada model pembelajaran atau sistem pendidikan karakter itu. Nah, tidak sampai ke sana model learning how to do-nya. Nah, karena itu sebenarnya ada dua hal yang dilupakan atau tidak dikembangkan dalam pendidikan, yaitu learning to be atau learning to become, dan learning how to live together. Nah, learning to become itu kan sebenarnya bagaimana dalam model pembelajaran itu anak-anak berproses sampai pada nilai baik. Itu mereka ada prosesnya, dan proses itu penting dalam model pembelajaran. Yang selama ini ada adalah pendidikan di Indonesia atau di negara-negara yang masih berkembang itu. Kenapa sampai pada di dunia atau di usia sekolah anak-anak melakukan kekerasan dan sebagainya, itu memang learning how to become itu bagaimana anak bisa berproses, tahu nilai-nilai yang harus dikembangkan sehingga dia menjadi anak mandiri, sehingga dia menjadi anak yang bertanggung jawab, sehingga dia anak yang penuh dan bernilai gitu. Itu nggak terjadi di sana. Kemudian kalau soal tawuran, soal tidak ada penghargaan terhadap orang lain yang berbeda, sehingga kalau ada semacam konflik, semacam perbedaan, kekerasan lah yang muncul. Karena learning how to live together itu sangat minim dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Secara umum, Anda ingin menyatakan bahwa seharusnya siswa itu sebenarnya harus terlibat di dalam proses pendidikan, begitu? Bukan hanya siswa, bahwa siswa, karena memang pendidikan itu kan yang mendapatkan keuntungan itu kan memang anak-anak. Dan karena itu pendidikan yang partisipatif, yang melibatkan anak, bagaimana anak bisa aktif, bagaimana anak bisa kreatif, itu harus ada strateginya. Itu yang kita lemah dan miskin, strategi atau metodologi pembelajaran yang melibatkan anak-anak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan anak saja kan ketika
ternyata pendidikannya sudah sepertinya penuh dengan akhlak, penuh dengan tradisi-tradisi lokal, local wisdom, tapi kok yang muncul sebaliknya, hasilnya itu malah kekerasan gitu. Saya kira itu lebih pada orang tua yang patutnya disalahkan itu, karena anak itu kan untuk tidak mengatakan hanya guru ya yang perlu menjadi problem dalam pendidikan kita, termasuk juga orang tua dalam hal ini, lebih luas, sistem negara, terus dalam hal ini mungkin kalau di Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, kemudian juga kalau melihat parlemen, DPR, itu kan nggak ada semacam, kalau bahasa di pesantren itu uswatun hasanah, role model. Nah, ketika orang dewasa menampilkan cara kehidupan atau proses-proses kehidupan yang mendukung kekerasan, tidak menghargai, itu kemudian sampailah ke anak-anak, apalagi dengan materi-materi pendidikan yang intoleran. Itu sampai ke sana. Nah, saya kira anak tidak bisa dijadikan tumbal atas kekerasan-kekerasan yang mereka lakukan. Baik, terima kasih Taufik.